Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yulia Madalena Hidayat. Ibu merupakan pemilik channel ym.edu. Channel ini merupakan channel untuk media belajar. Nah, untuk video pertama, Ibu akan membahas tentang induksi matematika. Induksi matematika merupakan pelajaran matematika kelas 11 semester ganjil. Nah, sebelum kalian simak videonya, silakan bagi yang mau subscribe dulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Kemudian tonton sampai habis dan jangan lupa kalau kalian suka, kalian silakan like, dan kalau mau komen silakan komen juga. Sebelum lanjut ke apa itu induksi matematika, kita perhatikan dulu pola bilangan sebagai berikut, yaitu 1 tambah 20 sama dengan 2 tambah 19 sama dengan 3 tambah 18 sama dengan 4 ditambah 17 dan seterusnya sampai pada bilangan terakhir adalah 10 tambah 11 sama dengan 21. Nah, terdapat 10 bilangan, pasangan bilangan maksud Ibu, yang jumlahnya ini adalah sama dengan 21. Nah, jadi kalau kalian perhatikan 1 tambah 20 ini sama dengan 21. Kemudian 2 tambah 19 ini sama dengan 21. 3 tambah 18 ini juga sama dengan 21. Kemudian 4 tambah 17 ini juga sama dengan 21 dan seterusnya. 5 tambah 16, kemudian dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir 10 tambah 11 itu sama dengan 21. Nah, jadi kalau misalkan kita menginginkan tanpa menggunakan alat bantu hitung, kemudian kita rancang formula yang memenuhi pola seperti bilangan di atas dari mulai 1 sampai 20. Nah, kita bisa mendapatkan hasil 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik 19 tambah 20. Itu karena tadi kita lihat ini akan menghasilkan 21, maka karena tadi 21 itu kalau 10, berarti kalau 20 ini 20 per 2. Ini hasilnya akan menjadi 210. Nah, sekarang kita perhatikan pola yang lainnya. Jadi misalkan 1 ditambah 200 akan sama dengan 2 tambah 199 akan sama dengan 3 tambah 198 dan seterusnya, sama dengan yang terakhir adalah 100 ditambah 101. Dan ini di bagian yang kanan ini sama dengan 201. Nih, ini artinya terdapat sebanyak, nah kalian lihat ini mulai dari n-nya 1 ya, ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya ini, dan yang terakhir ini adalah yang ke 100. Jadi terdapat sebanyak 100 pasang bilangan yang jumlahnya itu sama dengan 201. Nah,
ilustrasi dari masalah nomor 1, kemudian masalah nomor 2 itu sebenarnya kita menemukan suatu konsep atau prinsip atau sifat yang berlaku umum atas konsep atau prinsip atau sifat yang berlaku khusus. Maaf, salah Ibu menyebutnya ya. Nah, pola seperti ini dan seperti ini dinamakan dengan induksi matematika. Nah, jadi induksi matematika itu digunakan untuk membuktikan suatu konsep atau prinsip atau sifat yang berlaku umum atas konsep atau prinsip yang berlaku khusus. Nah, kalau tadi kalian sudah mengenal pengantar bagaimana induksi matematika, nah kali ini Ibu akan menyajikan tentang prinsip induksi matematika. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian dalam matematika. Dengan induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang rumit untuk menentukan kebenaran dari pernyataan matematika. Nah, prinsip induksi matematika merupakan efek domino. Mungkin kalian tahu jika domino disusun berjajar dengan jarak tertentu, salah satu ujung domino dijatuhkan, maka domino yang lain akan jatuh satu persatu. Nah, itu merupakan contoh yang kita tidak sadari tentang induksi matematika. Nah, induksi matematika pertama dikenalkan oleh Francesco Maurico pada tahun 1494 sampai 1575. Beliau, Francesco Maurico, membuktikan bahwa jumlah dari n bilangan positif ganjil pertama sama dengan n kuadrat. Prinsip induksi matematika, kita bisa memisahkan Pn itu merupakan suatu pernyataan bilangan asli, kemudian pernyataan Pn benar jika dia memenuhi beberapa langkah, yaitu langkah pertama, yaitu langkah awal P1 benar. Nah, kemudian langkah kedua adalah langkah induksi, yaitu jika P benar maka P K plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Nah, kalian bayangkan jika misalkan kita membuktikan 100 pola bilangan satu persatu, itu akan sangat repot-repot sekali. Nah, Ibu punya satu contoh, yaitu buktikan dengan induksi matematika jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat. Nah, tentu kamu mengetahui pola bilangan ganjil positif itu adalah 2n kurang 1 ya, untuk n bilangan asli, sehingga kita akan tunjukkan bahwa polanya itu 2n kurang 1. Nah, kalau n-nya 1 berarti 2 kali 2 kurang 1 ini akan sama dengan 1. Kemudian tambah, kalau 2-nya 2 itu 2 kali n, 2 kali 2 kurangi 1 ini 3. Kemudian dan seterusnya 5, kemudian 7 dan seterusnya sampai pada pola 2n kurang 1 ini sama dengan n kuadrat. Nah, kita sebut saja yang ini adalah pola ke n, sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Nah, untuk membuktikan kebenaran formula pola n, kita harus menyelidiki apakah pola n memenuhi prinsip induksi matematika, yaitu langkah awal dan langkah induksi. Nah, kalian
tentu kalau untuk membuktikan secara banyak ya, misalkan suku ke n 1, kalau 1 masih mudah ya, 2 ini 1, n-nya kuadrat, 1 dikuadratkan 1. Nah misalkan udah pola ke 3, misalkan 3 ini berarti taruhlah pola kedua ya, ini berarti kalau n-nya 2 itu 1, 2 ya, 1 tambah 3 itu sama dengan 4. Kita coba kalau n-nya 2, berarti 2 kuadrat itu 4. Nah coba kalian satu-satu, ini akan sangat melelahkan. Nah makanya dengan induksi matematika kita cukup dengan langkah induksi matematika, yaitu langkah 1, langkah awal ya. Kita ambil misalkan n sama dengan 1. Nah jika n sama dengan 1, maka ingat ini polanya, berarti n-nya kita ubah menjadi 1. Berarti pola ke 1 sama dengan 1. Ini sama dengan ini yang kirinya ya. Yang kanannya berarti sama dengan n-nya ini kita ubah menjadi 1 kuadrat. Ini sama dengan 1. Ini 1, ini 1. Berarti ini pembuktian bahwa P pola 1 itu sama dengan 1 itu adalah benar ya, P1 benar. Nah ini baru langkah pertama. Langkah kedua yaitu langkah induksi. Nah langkah induksi, nah karena P1 benar, maka P2 juga benar, hingga diperoleh N sama dengan K. Berarti kita ubah N sama dengan K. Berarti di sini P pola K sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya. Nah ini yang terakhir ini tambah ubah menjadi K, berarti 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Nah ini benar untuk setiap K itu bilangan asli. Nah yang kedua kita akan tunjukkan N sama dengan K plus 1, sehingga P-nya menjadi PK plus 1. Nah, berarti sama dengan di sini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik sampai pada 2, K-nya kita ubah. Jadi K plus 1 dikurangi 1 sama dengan K, K-nya kita ubah jadi K plus 1 dikuadratkan. Nah, kita lihat ya. Nah, untuk membuktikan bahwa pernyataan ini benar, nah, bisa kita tambahkan dari sini baik kanan maupun kirinya dengan dengan 2K plus 1, sehingga yang asalnya P, sehingga ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah, nah kalian lihat ini 2K kurang 1, ini kita tambahkan dengan tambah 2K
ditambah 1 sama dengan di sini K kuadrat ditambah 2K tambah ini apa? Maaf. 2K ditambah 1. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik. Nah, K-nya kita ini kan, jadi yang 2 ini ya. K-nya kita gabung, K tambah 1-nya kita gabungkan, jadi ini 2. Nah, kemudian ini udah tambah dari sini udah pindah, berarti yang ini belum pindah. Nah, kemudian ini, nah ini bisa kita sederhanakan menjadi K tambah 1. Nah, kuadrat. Nah, kalau kalian lihat, ini membuktikan bahwa pernyataan pola K tambah 1 adalah benar. Sehingga kalau dengan langkah induksi ini langkah induksinya benar, maka kita tidak perlu lagi membuktikan satu persatu bahwa pernyataan ini benar. Jadi ini udah ketemu pernyataan ini benar. Nah, sekarang Ibu lanjutkan pada bentuk-bentuk penerapan induksi matematika. Nah, yang pertama Ibu bahas adalah penerapan induksi matematika pada baris bilangan. Nah, contohnya begini, misalkan kita punya baris bilangan asli itu 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51. Nah, coba kalian rancang formula untuk suku ke 1000. Nah, kemudian uji formula dengan induksi matematika. Nah, kalau kita menghitung satu-satu, itu akan menyulitkan kita. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat sebaran titiknya pada koordinat. Nah, ini sebaran pada koordinatnya. Tadi Ibu kan bilang ya bahwa di sini gimana ya? Tadi kan sebaran titiknya itu ada 2, 9, 16. Berarti pada saat suku ke-1 itu nilai Y-nya itu 2. Pada saat suku kedua nilai Y-nya 9. Kita petakan ya. Nah, kita petakan dalam sumbu X dan Y. Nah, di sini nih X-nya 1. Nah, Y-nya 2. Kemudian suku kedua Y-nya 9. Nah, kemudian ke 3 Y-nya 16. Nah, kemudian pas keempat ini 23. Pas ke-5 30, pas ke-6 37, pas ke-7 44, pas ke-51 itu pas ke-8 itu 51. Nah, kalian perhatikan ini, kalau kalian perhatikan ini garisnya ini adalah garis yang linear, berarti mengandung satu variabel. Nah, dari grafik yang tadi kita tentukan dulu formulanya. Jadi formulanya kita tentukan ya. Formula berdasarkan grafik ya. Nah, kalian bisa coba-coba dulu ya. Nah, misalkan kita dapat formulanya UN sama dengan 7N kurang 5. Nah, kita cocokkan ya. Misalkan pas N-nya
1. 7 kali 1 itu 7 dikurangi 5 itu sama dengan 2. Kalau suku kedua pas N-nya 7 dikali 2 itu 14 dikurangi 5 itu 13. Udah pas ya. Nah, langkah selanjutnya formula kita udah dapat. Nah, kalau kalian ingin lebih mudah mendapatkan formula ini, nanti Ibu akan ajari cara bagaimana mendapatkan formula ini di Excel ya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Yang kedua itu kita harus uji formula. Uji formula dengan induksi matematika. Nah, tadi sudah Ibu bilang bahwa uji formula itu dilakukan dengan langkah awal dan langkah induksi. Kita lihat langkah awal. Kita ambil sembarang ya, misalkan untuk N sama dengan 4. Nah, kita lihat, maka suku keempat atau U4 sama dengan 7 dikali 4. Ayo, berapa 7 kali 4? 7 kali 4 itu 28 ya. Dikurangi 5 sama dengan 23. Nah, kita cek ke ini. 1, 2, 3, 4. Pas ya, ini benar. Nah, berarti P4, ini kesimpulannya P4 itu benar ya. Nah, langkah kedua itu langkah induksi. Nah, karena P4 sama dengan U4 itu benar, maka P5 sama dengan U5 itu benar. Nah, maka disimpulkan. Pola untuk K sama dengan U. Nah, N-nya ganti sama K, UK sama dengan 7K kurang 5. Ini adalah benar. Nah, kita gunakan dengan menggunakan PK sama dengan UK akan ditunjukkan, maka P K plus 1 sama dengan U, K-nya ubah jadi K plus 1 sama dengan 7, K-nya kita ganti jadi K plus 1 kurang 5. Nah, ini penulisannya bisa disingkat UK itu sama dengan 2,9,16, 23, 30, 37, 44, 51 dan seterusnya menjadi 7K kurang 5. Nah, sehingga kalau kalian perhatikan ini dari setiap awal barisan itu bertambah 7. Itu misalkan 2 ke 9 itu tambahnya 7. 9 ke 16 tambahnya 7. 16 ke 23 itu tambahnya 7. Jadi sehingga pola bertambah 7. Nah, yaitu 2,9,16 dan seterusnya sampai 7K kurang 5,23
koma atau kalau kalian lihat ini 7K tambah 2. Nah, kalian lihat dari sini, misalkan kalau K-nya kita pundirin aja, awalnya itu bukan 1 tapi 0. Nah, 7K, 7 kali 0, 0 tambah 2, 2, dapat ini ya. Nah, K-nya misalkan 1. 7 kali 1, 7, tambah 2, 9. Ini jadi terikuti ya. Nah, akibatnya suku ke K plus 1 ini, atau U K plus 1 sama dengan 7K plus 2 sama dengan 7. K nya kita ganti K plus 1 kurangi 5. Nah, kalau kalian perhatikan, coba kalian perhatikan ini. 7 kali K ini 7K, kemudian 7 ditambah ya, 7 kali 1 ini 7, kemudian dikurangi 5 berarti 2, berarti ini sama kan, nilainya sama ya, ini sama, ini sama. Jadi kesimpulannya ini terbukti bahwa P K plus 1 sama dengan U K plus 1 sama dengan 7 K plus 1 kurangi 5 sama dengan 7K plus 2. Ini adalah benar dengan K adalah bilangan asli. Nah, kalau kita udah membuktikan bahwa formulanya ini benar, nah berarti kita balik lagi ke soal. Kita disuruh mencari suku ke 1000. Berarti langsung aja ya, karena tadi udah dapat rumusnya itu UK sama dengan 7K, atau boleh juga UN sama dengan 7N dikurangi 5. Berarti kita langsung masukin input ya, U1000 sama dengan 7 dikali 1000 dikurangi 5 atau sama dengan 6995. Nah, kalau kalian perhatikan bahwa ini kita tidak lagi, kalau kita misalkan tidak memakai langkah induksi matematika, ini jalannya itu akan panjang, misalkan satu-satu, berarti kita harus menghitung sampai 1000 kali. Nah, dengan induksi matematika ini menjadi lebih simpel. Nah, sekarang penerapan induksi matematika itu diterapkan pada keterbagian. Nah, keterbagian di sini artinya tidak hanya dibagi, tetapi ini harus habis dibagi. Contohnya, 36 itu akan habis dibagi oleh 3, tetapi dia tidak habis dibagi dengan 7. Nah, kita contohkan penerapan induksi matematika. Misalkan di sini tunjukkan 11N kurang 6 habis dibagi 5 untuk N bilangan asli. Nah, ini penyelesaiannya. Pertama, langkah awal kita misalkan dulu N-nya itu misalkan 3. Berarti 11 pangkat 3 kurangi 6 sama dengan 1325. Kita bagi menjadi 5 itu sama dengan 265. Berarti 1325 itu sama dengan 5 kali 265. Nah, ini artinya bahwa pola ketiga itu habis dibagi 5. Nah, selanjutnya kita cari langkah induksinya. Nah, berarti kita cari
P ininya N-nya ganti K, berarti sama dengan 11, N-nya ganti K, jadi 11K kurangi 6 habis dibagi 5. Nah, sama juga untuk membuktikan benar salahnya. Untuk P, K plus 1 sama dengan 11. Ini K-nya kita ganti K plus 1 kurangi 6 harus dibagi 5. Nah, kita misalkan dulu, misalkan untuk 11K kurangi 6 habis dibagi 5 itu misalkan 11K kurangi 6 sama dengan 5M. M-nya itu bilangan yang kita akan cari. Nah, dari 11K kurangi 6 ini bisa kita cari 11K-nya. Jadi di sini 5M ini pindah ruas ke kanan, negatif, ini menjadi positif. Nah, dengan cara yang sama maka bentuk 11 K plus 1 kurangi 6 akan sama dengan 11 K. Nah, ini 11K. Ini kalian lihat, ini 11K-nya ini dari ini ya, 11K. Nah, dikali 11 di sini adalah 11 pangkat 1 dikurangi 6. Nah, kita lihat karena di sini 11K-nya kita tadi dapat ini ya 5M tambah 6. Nah, kita substitusi ya, dikali 11 dikurangi 6. Nah, ini kita lihat ini 6, ini negatif 6. Berarti ini sebentar. 6 5 plus 6. Baik, Ibu lanjutkan. Jadi ini kita kalikan dulu ya. 5M dikali 11 itu sama dengan 55M. Kemudian 6 kali 11 tambah 66. Ini maaf, ini terpisah ya, ini salah ini. Nah, dikurangi 6. Berarti di sini 66 kurangi 6 ini 60. Yang ini tetap 55M. Nah, gini. Nah, sekarang kita bagi ini menjadi 5. Bagi 5 berarti ini 5, kita keluarin 5-nya. 55 dibagi 5, ini jadi 11M. 60 dibagi 5, ini 12. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa P K tambah 1 sama dengan 11 K tambah 1 kurangi 6 habis dibagi 5, yaitu ini ya, 5 kali 11M tambah 12. Jadi benar ini habis dibagi. Karena ini habis dibagi berarti ini memenuhi induksi matematika, maka terbukti bahwa 11N dikurangi 5. Jadi ini kesimpulannya terbukti ya. Terbukti bahwa pola N 11 pangkat N kurang 6 itu habis dibagi 5 untuk N bilangan asli. Nah, sebelum kita lanjut ya ke pokok bahasan terakhir, jangan lupa subscribe dulu dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui notifikasinya ya.
Jangan lupa kalau yang suka videonya kalian like, simak terus sampai habis ya. Nah, bahasan selanjutnya adalah penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan. Contohnya di sini buktikan bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik-titik yang pada akhirnya adalah tambah n kuadrat itu lebih besar daripada n pangkat 3 untuk setiap bilangan. Nah, sama, ini juga penyelesaiannya menggunakan induksi matematika. Misalkan ini P ke N sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat plus titik-titik plus N kuadrat lebih besar dari N 3/3 dengan N itu sama dengan bilangan asli. Nah, langkah yang pertama kita gunakan induksi matematika ya. Induksi matematika untuk membuktikan. Nah, langkah pertama kita ambil sembarang N. Misalnya mau kita ambil N-nya 3. Maka P ketiga adalah sama dengan, nah kita ambil sampai suku ketiga ya. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini berapa? 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, jadi 5, 9 kuadrat 9, jadi sama dengan ini 14. Nah, kita masukin ini apakah benar lebih besar dari 1, 2, 3. 3 kuadrat per 3. Berarti 14 lebih besar dari 3 pangkat 3. 3 kali 3 itu 9. Kemudian 9 dikali 3 itu 27. 27 bagi 3. 27 bagi 3 itu nilainya sekitar 9. Ini jelas lebih besar pada 9. Nah, ini benar ya. Benar. Nah, karena ini benar, maka berarti kita pada kesimpulan yaitu P pola ketiga benar. Nah, langkah berikutnya adalah langkah induksi ya. Nah, berarti kita akan membuktikan itu P-nya itu kita ganti N-nya itu pakai K. Sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya titik-titik tambah K kuadrat lebih besar dari K pangkat 3/3. Ini akan dibuktikan ini benar. Nah, selanjutnya kalau untuk P-nya, K-nya itu kita ganti K plus 1. K plus 1 dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah sampai ini K-nya ganti ya. K plus 1 dikuadratkan lebih besar dari K plus 1 di pangkat 3 dibagi 3. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah induksi. Nah, kita masukkan P-nya itu kita ganti dengan K. Berarti ini 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya tambah K kuadrat lebih besar dari K3/3 adalah benar.
Nah, maka ini kita masukkan lagi untuk K plus 1. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah dan seterusnya sampai K tambah 1 kuadrat itu lebih besar dari. Nah, sama ini juga K nya ganti dengan K plus 1. Jadi K plus 1 di pangkat 3 dibagi 3. Nah, kedua ruas kita tambah K plus 1 dikuadratkan sehingga diperoleh 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya tambah K kuadrat tambah K plus 1 dikuadratkan. Ini sama lebih besar, K pangkat 3 sama dibagi 3 dan di sini juga ditambahkan K plus 1 dikuadratkan. Nah, ini kita uraikan K pangkat 3 plus 3 ini kita kalikan jadi K kuadrat tambah 2K tambah 1. Nah, kita samakan pembaginya sehingga K ini tetap bagi 3 ya. Nah, karena ini K kuadratnya dibagi 3 maka ininya 3 ya. Kemudian yang 2K ini dibagi 3 berarti biar jadi 2K itu jadi 6. Kemudian yang 1 ini 3. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi menjadi pangkat 3 yaitu K tambah 1 pangkat 3 tambah 3K tambah 2 dibagi 3. Nah, karena K pangkat 3 K tambah 1 di pangkat 3 dibagi 3 tambah 2K tambah 2 itu akan sama dengan K tambah 1 di pangkat 3 di per 3 ditambah 3K tambah 2 dibagi 2K. Ini masih akan lebih besar sama dengan K tambah 1 pangkat 3 dibagi 3. Nah, sehingga pada pola K plus 1 ini artinya ini adalah sudah benar. Karena pola K plus 1 sudah benar, maka pola N-nya itu sudah benar juga. Nah, demikianlah ya pembahasan tentang penerapan induksi matematika. Nah, itu dia bahasan tentang induksi matematika. Nah, di lain video Ibu akan membahas tentang program linear. Selamat berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.